Shalom, senang berjumpa pada saat ini bersama-sama dengan Cornelius Media. Tentu saja saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh bersama-sama beribadah, berbakti kepada Tuhan. Dan tentu saja pada malam hari ini kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saya ambil dari buku Daniel. Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17 dan 18. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Berkata demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mari kita sama-sama mengundang kuasa Roh Kudus hadir dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepadamu memohonkan pertolonganmu. Ketika kami baru saja membaca firman Tuhan, biarlah Roh Kudus diberikan bagi kami, dicurahkan bagi kami untuk kami boleh mengerti akan firman yang kami sudah bacakan dan kami akan renungkan sebentar. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan akan firman ini bagi kami semua yang ada di dalam ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita yang punya Alkitab, mari kita buka dalam buku Daniel pasal 3. Dalam buku Daniel pasal 3 ini, di sana ada satu judul perikop yaitu perapian yang menyala-nyala. Buku Daniel ini menceritakan tentang orang-orang Israel yang telah dibuang, mereka telah ditawan ke Babylon. Dan dalam buku Daniel pasal 1 kita bisa melihat bagaimana pemuda-pemuda dari Israel, yaitu Daniel dan teman-temannya itu Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka ditawan dan mereka memiliki satu kesempatan di mana berada di istana raja, menunjukkan iman mereka. Dalam buku Daniel pasal 1 kita melihat bagaimana mereka diuji, tetapi Daniel bersama-sama dengan teman-temannya benar-benar menunjukkan mereka adalah merupakan umat Allah. Sehingga dalam buku Daniel pasal 2 kita juga bisa melihat di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi orang-orang Israel, khususnya orang-orang muda yang sudah dibuang, mendapatkan satu kesempatan untuk menyatakan Allah di hadapan Raja Nebukadnezar. Daniel pasal 2, Tuhan memberikan mimpi kepada Raja Nebukadnezar. Namun mimpi itu dia tidak bisa ceritakan. Dia masih ingat tapi tidak bisa diceritakan. Dan Daniel mendapatkan kesempatan untuk melalui pertolongan Tuhan, dia dapat menceritakan akan mimpi itu dan menerangkan akan mimpi itu. Di mana Raja Nebukadnezar bermimpi sebuah patung. Dan patung ini terdiri daripada berbagai logam dan kepalanya terbuat daripada emas. Dan Daniel ada kesempatan untuk menerangkan arti daripada mimpi itu. Daniel sudah terangkan, dan ada satu hal istimewa. Waktu Daniel terangkan bahwa kepalanya itu dari emas dan itu adalah merupakan kerajaan Babylon. Raja Nebukadnezar begitu senang oleh karena dia dilambangkan dengan kepala yang daripada emas itu. Oleh karena sukacitanya, akhirnya dia memerintahkan supaya dibuatlah sebuah patung yang sesungguhnya bukan seperti mimpi tadi, di mana ada logam-logam tertentu, tetapi dibuatlah sebuah patung
yang terdiri dari emas. Daniel pasal 3 ayat 1 dia katakan begini. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta dan didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Cukup besar patung yang Raja Nebukadnezar dirikan, yang semuanya dari emas, semuanya dari emas. Dan ketika ini didirikan, dibangun, Raja memerintahkan supaya semua orang harus menyembah patung emas yang begitu besar yang dia telah dirikan akan patung itu. Apa yang terjadi ketika sudah diperintahkan untuk mana semua orang akan menyembah akan patung ini? Di sana ada teman-teman daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebelum ketika akan menyembah patung ini, ada bunyi yang harus dibunyikan. Dalam ayat 4 dia katakan, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung itu. Lihat, Raja memintakan supaya semua harus menyembah. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah kepada patung emas yang Raja Nebukadnezar sudah dirikan. Kenapa? Karena mereka tahu yang patut disembah hanyalah Allah sendiri. Hanyalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini, yang telah menolong akan orang-orang muda dari Israel ke Babylon ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, akhirnya ketika mereka tidak menyembah, mereka dilaporkan bahwa mereka ini tidak mendengarkan dan melaksanakan akan titah raja. Dan mereka diuji. Pada waktu mereka diuji, dipanggil kepada Raja Nebukadnezar, dan Raja Nebukadnezar, dia katakan, dia memerintahkan kepada mereka untuk mereka menyembah. Ayat 13 dia bilang begini, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, dan berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan menyembah patung emas yang kudirikan itu? Dan ditanyakan kepada mereka, sehingga mereka harus memberikan jawaban. Iman mereka akan diuji. Ayatnya 15, dia katakan begini, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan serdam, berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang telah kubuat itu. Mereka diuji. Apakah mereka akan menyembah patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar? Sebagai umat-umat Allah yang sudah dibuang, mereka dari Israel ke Babylon, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka tetap mempertahankan iman mereka, di mana mereka tidak akan menyembah akan patung yang daripada emas itu. Inilah jawaban daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-16 dia katakan begini, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Mereka memberikan jawaban, ya, ketika iman mereka diuji. Ya, pemuda-pemuda ini yang dari Israel berada di Babylon, ketika iman mereka diuji, apakah mereka akan menyembah atau tidak? Inilah yang menjadi jawaban dari mereka, yaitu ayat 17 dia bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami
dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Mereka tahu ada pertolongan daripada Tuhan, ya. Tetapi iman mereka diuji. Ayatnya yang ke-18 dia bilang begini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Luar biasa. Pemuda-pemuda ini, ketika iman mereka diuji, ya. Apakah mereka akan tetap menyembah Tuhan ataukah tidak? Dan ketika ditanya, mereka dikatakan, kalaupun kami tidak akan lepaskan dari perapian itu, mereka tidak akan menyembah patung itu. Mereka hanya akan menyembah kepada Allah saja. Mari kita baca ayat 18 ini secara lengkap. Dia bilang begini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Kalaupun kami tidak akan melepaskan daripada api, kami tetap tidak akan memuja akan dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah iman yang kokoh. Ketika diuji, mereka tetap akan setia kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, banyak kali kita diuji seperti ini. Mungkin tidak lagi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ada ujian-ujian lain yang kita hadapi. Ada ujian-ujian lain yang kita hadapi. Bisa saja ketika kita bekerja, berusaha, kita mengalami kerugian-kerugian, ya. Mungkin saja mata pencarian kita ketika kita laksanakan usaha kita buat mengalami kegagalan. Tetapi apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan? Ada satu ayat yang sama bunyinya dalam buku Habakuk 3 ayatnya yang ke Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 juga. Mari kita lihat firman Tuhan dalam buku Habakuk. Bagaimana iman daripada umat-umat Allah. Dia katakan demikian. Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini adalah ujian-ujian iman, ya. Kalaupun kami mengalami kerugian, ya. Seperti Daniel, kalaupun mereka harus akan dibuang di dapur api dan akan binasa di sana. Ya. Ini adalah gambaran di mana ketika iman kita diuji, kalaupun kita akan mengalami kerugian seperti itu, bagaimana sikap kita? Ayat 18 dia bilang begini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah prinsip sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Kalaupun kita mengalami kerugian, kalaupun kita mengalami kegagalan, iman kita kepada Tuhan akan tetap setia kepada Tuhan. Kita akan tetap datang kepada Tuhan. Di wilayah kami sempat mengalami satu bencana, yaitu ketika gunung ruang meletus. Ketika gunung ruang meletus, banyak umat-umat Tuhan yang mengalami kerugian, ya. Rumah mereka rusak, bocor. Bahkan mata pencarian mereka, tanaman mereka, di sana ada begitu banyak salak. Ketika gunung ruang ini meletus, dia meletus dan menyebabkan debu dan kerikil-kerikil panas datang, ya, menerpa akan tanaman mereka, bahkan rumah-rumah daripada warga. Tetapi ketika ujian ini datang, mereka tetap setia kepada Tuhan. Di hari-hari beribadah, mereka akan lebih setia kepada Tuhan. Ini memberikan satu pelajaran bagi kita di akhir zaman ini. Apapun yang akan kita alami ke depan, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap berpegang hanya kepada Tuhan. Tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Nanti satu kali kelak umat-umat Tuhan di akhir zaman ini akan diuji
iman kita akan diuji. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diuji. Namun ketika mereka diuji akan iman mereka, mereka memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Kalaupun mereka mati, pasti tetap Tuhan akan menolong mereka. Dan ternyata ketika raja menangkap mereka untuk masukkan dalam dapur api, mujizat terjadi. Allah memberikan satu mujizat bagi mereka, di mana akhirnya api yang begitu panas, yang sebenarnya akan menghanguskan mereka, tidak mampu menghanguskan mereka. Dan ini adalah merupakan pertolongan Tuhan. Apabila kita sebagai umat Tuhan mengalami hal-hal seperti ini, ingat baik-baik, ada pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk terlepas daripada setiap ujian-ujian yang datang kepada kita. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk melewati akan setiap ujian-ujian itu. Ingat satu prinsip dalam buku Habakuk 3 ayatnya yang ke-17-18 dibilang begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang pertanian ya, tidak menghasilkan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba dia katakan terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dengan kata lain, mereka mengalami kerugian. Namun ini yang menjadi satu prinsip umat Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Inilah yang akan kita alami apabila kita mengalami ujian-ujian dalam iman. Kita tetap teguh, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Kiranya dengan nasihat firman Tuhan ini, kita akan selalu diajak untuk lebih setia, lebih teguh dalam kehidupan ini. Apapun yang akan kita alami di depan ini, apakah ada kesusahan, kesulitan, kegagalan, bahkan kerugian, itu tidak akan mempengaruhi iman kita untuk tetap datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh datang merenungkan akan firman. Biarlah pengalaman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diuji di Babylon, bagaimana iman mereka kepada Tuhan. Pada waktu mereka dipaksa untuk menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Nebukadnezar, ternyata mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan. Ini adalah contoh iman yang sangat kuat. Walaupun akan menderita, tapi mereka hanya tetap mau menyembah kepada Tuhan. Oh Tuhan, demikianlah kami. Mungkin saja dalam kehidupan kami ini mengalami kerugian dan kegagalan. Tetapi kami percaya, ketika iman kami diuji, atau bisa saja ada penyakit yang kami alami. Oh Tuhan, biarlah iman kami hanya tetap mau menyembah Engkau, mau mengakui Engkau adalah Allah pencipta, di mana kami harus datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas nasihat ini. Biar ini menjadi satu pegangan dalam kehidupan kami, di mana kami akan selalu setia kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati kami semua yang bersama-sama dalam ibadah ini. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa untuk Cornelius Media ini. Tuhan akan selalu berkati bersama dengan seluruh sahabat-sahabat Cornelius Media yang terlibat dalam kegiatan ibadah ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Terpujilah Engkau. Inilah menjadi doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin.